DPR tak lepas dari sorotan publik, khususnya dalam kasus korupsi. Potensi mengalami kerugian hingga 271 triliun rupiah kini memasuki babak baru. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi tentang masa depan yang dicuri. Indonesia kembali diguncang oleh salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah. Kasus korupsi PT Timah yang terjadi antara 2015 hingga 2022. Menelan kerugian hingga 271 triliun dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah di Bangka Belitung. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Menurut saya terjadinya korupsi PT Timah itu karena adanya kurangnya pengawasan dari perusahaan tersebut dan juga adanya penyalahgunaan wewenang. Mereka bersama dengan pihak tertentu dengan melakukan pertambangan tanpa izin surat. Dengan angka yang sebesar itu, hampir 300 triliun, sangat merugikan banget lah menurutku. Apalagi di masyarakat sekitar ya. Apalagi kalau pelakunya itu seorang public figure ya kalau nggak salah ya. Jadi cerminan nggak baik lah buat public figure lainnya. Jangan dicontoh lah. Menyusahkan banget. Udah nyusahin masyarakat, nyusahin pemerintahan, nyusahin negara. Banyak lah dampaknya. Penyidikan Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa eksekutif PT Timah bekerja sama dengan sejumlah smelter swasta dan penambang ilegal untuk mengolah biji timah di luar prosedur resmi. Sistem pengawasan yang lemah membuat praktik ilegal ini berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Dampaknya, kerusakan lingkungan, inflasi ekonomi, dan hilangnya kepercayaan publik itu sendiri. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, UMKM, para petani, bahkan mahasiswa pun ikut terdampak. Bikin lambat pertumbuhan ekonomi, itu sih salah satunya. Kayak inflasi tuh gila-gilaan lah. Kayak bahan baku, saya selaku owner warung nih, kayak bahan baku entah cabai atau segala macam itu jadi kayak semakin mahal lah. Terus peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan itu sangat jauh lah. Menurut saya itu sih. Pemerintah harus memperkuat sistem perizinan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Saya sebagai warga Indonesia banyaklah berharap pada pemerintah ini untuk kasus-kasus korupsi yang merugikan banget ini lah. Saya memintalah kepada aparat-aparat negara kayak memastikan hukum yang tegas, meningkatkan transparansi lah kepada masyarakat. Terus kayak sistem pelaporan yang kuat, ya dikuat lagi lah sistem pelaporannya supaya nggak ada kecurigaan-kecurigaan yang timbul gitu mas. Mari bersama menjaga sumber daya alam Indonesia karena kekayaan negeri ini milik kita semua. Berani jujur, hebat.